di sebuah rumah gadang tradisional di Nagari Pandam Gadang, Gunung Omeh, 50 Kota, Sumatera Barat. Lahirlah Sultan Ibrahim, gelar Datuk Malaka, pada tanggal 2 Juni tahun 1897. Masa kecilnya dihabiskan di rumah adat Minangkabau itu. Setelah menamatkan pendidikan guru di Bukit Tinggi, Tan Malaka dikirim belajar ke Belanda dan menyelesaikan studi di Haarlem pada tahun 1515. Jejak awal ini membentuk dasar kecintaannya pada ilmu pengetahuan dan kesadaran politik. Kembali ke Hindia Belanda, Tan Malaka sempat mengajar dan terjun ke dunia pergerakan. Ia bergabung dengan Indische Sociaal-Democratische Vereniging, cikal bakal Partai Komunis Indonesia, dan aktif mengadvokasi buruh perkebunan yang teraniaya. Pada awal tahun 1921, Tan Malaka pindah ke Jawa dan menjadi pemimpin PKI di sana. Bahkan, ia terlibat dalam mendukung aksi mogok pekerja. Aktivitas radikal inilah yang membuat pemerintah kolonial Belanda memenjarakannya dan mengasingkannya ke Eropa pada tahun 1922. Di pengasingan inilah Tan Malaka berkelana jauh. Ia dikirim ke Eropa, Berlin dan Moskow, dan mewakili Indonesia dalam Kongres keempat Komintern di Moskow pada tahun 1922. Foto di atas memperlihatkan Tan Malaka duduk baris depan, kedua dari kiri, bersama delegasi Asia Tenggara di Kongres tersebut. Setahun kemudian ia diangkat sebagai wakil Komintern untuk Asia Tenggara di Kanton, sekarang Guangzhou, Tiongkok. Di kanton inilah Tan Malaka menulis karya penting, Naar de Republik Indonesia, yang terbit pada tahun 1925. Karya ini menguraikan visi negara Republik Indonesia merdeka dan beredar luas di kalangan pemuda pergerakan. Setelah itu, Tan Malaka terus berpindah-pindah demi menghindari penangkapan. Ia sempat diusir dari Hong Kong oleh pemerintah Inggris pada tahun 1932 dan pindah ke Amoy, sekarang Xiamen. Kemudian, ia mengajar di Singapura, hingga kota itu jatuh ke tangan Jepang pada tahun 1942. Ketika Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua, Tan Malaka kembali ke Sumatera, dan kemudian ke Jawa. Di Indonesia merdeka, ia tinggal di daerah perbukitan Jawa Timur. Di sana, ia menulis Madilog, Materialisme, Dialektika, Logika, sebuah karya besar yang memadukan filsafat dan ideologi perjuangan rakyat. Namun perjuangan Tan Malaka berakhir tragis. Setelah kemerdekaan tahun 1945, ia berbeda pendapat dengan pemimpin Republik. Ia sempat dipenjara dari tahun 1946 hingga 1948. Dan akhirnya, ia tewas ditembak oleh tentara Republik pada tanggal 21 Februari tahun 1949 di lereng Gunung Wilis, Kediri. Ia tidak sempat melihat Indonesia benar-benar merdeka. Parahnya, sejarah mengabaikannya. Meski telah dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh Presiden Soekarno pada tahun 1963, nama Tan Malaka nyaris dihapus dari buku-buku sejarah selama era Orde Baru. Kini, setelah riset dan diskusi sejarah modern, generasi muda diharapkan mengenal kembali sosok Tan Malaka, guru, filsuf, dan pejuang yang gagasan revolusionernya ikut mewarnai semangat kemerdekaan Indonesia. Perjuangannya lintas benua menjadi sumber inspirasi bahwa kemerdekaan adalah hasil pemikiran dan pengorbanan banyak pihak, termasuk pahlawan yang lama terlupakan ini.
Referensi: berbagai sumber sejarah dan autobiografi Tan Malaka digunakan, antara lain Harry A. Poeze, pembicara dan sejarawan, buku Pandangan Hidup karya Tan Malaka tahun 1948, arsip berita Universitas Gadjah Mada, dan merdeka.com tentang kehidupan Tan Malaka.